Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 7211419113 yang akan mempresentasikan sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya yaitu organisasi data. Setiap perusahaan sering membutuhkan input dan output dalam jumlah yang besar. Perusahaan sering membutuhkan komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan input yang berbeda. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di dalam sistem informasi komputer secara sederhana. Jika ada data perusahaan sudah tidak berguna lagi, maka untuk menghindari kekacauan harus dipecah atau dibagi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil. Konsep-konsep data yang lebih kecil membangun blok yang dapat digabungkan untuk memproduksi data asli atau awal dalam bentuk yang mudah diakses. Yang selanjutnya yaitu hierarki data. Data field merupakan unit terkecil dari data yang diambil dari data yang ada dalam komputer. Yang selanjutnya yaitu record. Record merupakan sebuah koleksi data fields terkait. Record ini seperti kode yang berkaitan dengan suatu data. Yang selanjutnya file. File merupakan sebuah koleksi dari record yang berhubungan seperti sebuah file dari seluruh record berisi kode-kode dan data yang berkaitan. Yang selanjutnya, definisi basis data. Basis data adalah koleksi dari seluruh data perusahaan berbasis komputer. Yang selanjutnya itu flat file. Flat file merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel memiliki flat file karena komputer membaca flat dari data suatu record. File kunci. Kunci dalam sebuah tabel merupakan sebuah file yang membuat sebuah nilai yang secara unik mengidentifikasi setiap record di dalam tabel. Yang selanjutnya yaitu struktur basis data. Basis Data Management System atau DBMS merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur dari basis data, data itu sendiri, hubungan antara data di dalam basis data, serta formulir dan laporan berkaitan dengan basis data. Yang selanjutnya yaitu struktur bisnis data hierarkis. Sistem manajemen basis data pertama atau IDS, basis data ini mempengaruhi standarisasi dari pekerjaan Komite Indent System Language. Yang selanjutnya yaitu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, juga memungkinkan untuk menggabungkan record yang ada dengan record lain yang ada dalam basis data. Yang selanjutnya yaitu struktur basis data relasional. Organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan manajerial yang menggunakan basis data. Maka dari itu mereka memfokuskan pada sekumpulan data dan hubungan satu data dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu contoh basis data relasional. Yang pertama, basis data jadwal. Field kode merupakan kunci untuk tabel, jadi nilai duplikat tidak akan bisa dimasukkan. Nilai kunci pasti unik, namun kolom lain bisa dimungkinkan untuk memasukkan nilai duplikat. Yang selanjutnya yaitu konsep basis data. Sebuah sistem manajemen basis data dapat menampilkan data dengan urutan yang benar secara logis dan intuisi. Dua sasaran utama konsep basis data adalah meminimalkan pengulangan data dan mencapai independensi data. Yang selanjutnya yaitu membuat basis data. Menentukan kebutuhan data. Dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Pendekatan yang berorientasi pada proses. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya. Yang kedua yaitu pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik yang menguraikan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu diagram relasi entitas.
IRD adalah konseptualisasi data yang lebih tinggi daripada tabel. IRD juga mengungkapkan entitas-entitas yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas yang ada. Yang selanjutnya yaitu diagram kelas. Terdapat satu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafik. Teknik ini disebut diagram kelas dan merupakan salah satu dari beberapa rancangan yang berorientasi pada objek. Yang selanjutnya yaitu menggunakan basis data. Laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu rekod saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Yang selanjutnya yaitu query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memiliki field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan suatu kumpulan kriteria tertentu. Yang selanjutnya yaitu bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan untuk sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan basis data lanjutan. Proses analisis online menjadi hal umum di software sistem manajemen basis data. Data mining, data marts, dan data warehousing mengacu pada konsep yang memandang data perusahaan sebagai harta untuk dibuka, diperiksa, dan dimiliki. Yang selanjutnya yaitu personel basis data. Personel basis data ada administrator, programmer basis data, dan pengguna akhir basis data. Yang selanjutnya yaitu administration basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator dapat mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugas dari DBA adalah perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Yang selanjutnya yaitu programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Salah satu alasan adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita untuk membuat basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Yang selanjutnya yaitu keuntungan DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu kerugian DBMS. Yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.